Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali melanjutkan pembacaan kitab A'lamus Sunnah Al-Mansyurah li'tiqadi Ta'ifatin Najiyatil Mansurah karya Syekh Hafidz Ahmad Hakami rahimahullahu taala. Yang mana pada majelis yang terakhir kita berhenti pada majelis yang ke-57 atau seri yang ke-57, yaitu dalam penjelasan tentang kesamaan agama para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam di dalam pokok-pokok agama mereka yang telah dibacakan sebelumnya tentang beberapa dalil yang menunjukkan akan hal tersebut, yaitu diantaranya adalah yang Allah sebutkan dalam surat An-Nahl ayat 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh telah kami utus pada setiap umat itu seorang rasul yang seruannya adalah u'budullaha wajtanibut taghut. Beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah taghut. Yang di sini sangat jelas sekali Allah Ta'ala menyebutkan setiap rasul yang Allah utus pada setiap umat memiliki seruan yang sama, yaitu mengajak umatnya untuk hanya beribadah kepada Allah Ta'ala saja, yaitu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelumnya juga telah dibacakan bahwasanya kesamaan di dalam pokok agama mereka ini, yaitu dalam hal tauhid, tidak mengharuskan kesamaan di dalam syariat mereka. Bahkan telah ditegaskan di dalam Al-Quranul Karim, syariat para nabi alaihi wassalatu wassalam adalah berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ya, sebagaimana yang akan kita baca pada kesempatan kali ini, ya, tentang dalil akan hal tersebut, yaitu pada halaman yang ke berapa ini? 50 ya. Syekh menyampaikan dalam pertanyaannya, beliau mengatakan, ma dalilu ikhtilafi syara'i'ihim fi furu'iha minal halali wal haram. Apa dalil yang menunjukkan perbedaan syariat mereka di dalam furu' agama ini, dalam cabang-cabang agama ini, seperti dalam masalah halal dan haram. Jadi pokok agama mereka para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam adalah sama, yaitu mengajak umatnya untuk beribadah kepada Allah Ta'ala saja dan menjauhi syirik, yaitu dengan mentaati para rasul yang diutus kepada mereka. Akan tetapi dalam rincian tata cara ibadah atau jalan yang mereka tempuh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hal itu berbeda-beda antara satu nabi ataupun satu rasul dengan nabi dan rasul yang lainnya. Yang karena hal itu sesuai dengan hikmah Allah Ta'ala, ya, agar syariat tersebut sesuai dengan keadaan umat-umat tersebut. Tidak mungkin syariat yang diberikan oleh Allah Ta'ala untuk kaumnya Nabi Nuh disamakan dengan syariat yang diberikan oleh Allah Ta'ala untuk umatnya Nabi Muhammad SAW, karena keadaannya berbeda, karena keadaan yang berbeda. Maka ini termasuk hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka beliau di sini menyampaikan jawabannya, menjelaskan dalil dari hal tersebut. Beliau mengatakan qaulullahi azza wa jalla. Dalilnya adalah firman Allah azza wa jalla ini dalam surat Al-Maidah ayat 48. Mana dalam ayat tersebut Allah Ta'ala berfirman, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Bagi setiap umat kami jadikan dari mereka ini syariat dan minhaj. Syariat dan minhaj itu jalan yang jelas, ya. Jalan dan tuntunan yang jelas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Likullin ja'ala minkum syir'atan wa minhaja. Jadi setiap umat Allah Ta'ala berikan syariat dan jalan tuntunan sendiri-sendiri yang berbeda antara satu dengan yang lain. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Seandainya Allah berkehendak, niscaya Dia bisa menjadikan kalian sebagai umat yang satu, ya,
dengan tata cara ataupun syariat dan tuntunan yang sama. Walakin liyabluwakum fima atakum, akan tetapi Allah Ta'ala menghendaki untuk menguji kalian di dalam apa yang telah Allah berikan kepada kalian. Yani dengan syariat-syariat yang berbeda antara satu umat dengan yang lainnya, maka Allah Ta'ala berkehendak untuk menguji umat-umat tersebut, manakah di antara manusia yang taat kepada utusan-utusan Allah yang Allah utus kepada mereka. Ya. Fastabiqul khairat, maka bersegeralah kalian di dalam kebaikan, berlomba-lombalah kalian di dalam kebaikan tersebut. Nah, tentang ayat ini disampaikan di sini tafsiran dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma syir'atan wa minhajan sabilan wa sunnatan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan tentang kalimat syir'atan wa minhajan, maknanya adalah sabilan wa sunnatan. Sabilan yaitu jalan yang ditempuh, wa sunnatan yaitu tuntunan yang diikuti. Ya. Jadi setiap umat memiliki jalan tersendiri, memiliki tuntunan tersendiri di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tujuannya sama, walaupun pokok agamanya sama, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kesyirikan, tetapi jalan untuk mencapai tujuan tersebut, ya, tuntunan untuk beribadah kepada Allah taala itu berbeda antara satu nabi dengan yang lain. Ya, terkadang ada satu syariat yang sama antara nabi yang satu dengan nabi yang lain, tetapi ada juga perbedaannya. Seperti misalnya adalah dalam ibadah, salah satu ibadah yang Allah Ta'ala wajibkan kepada kita, yaitu siyam, maka Allah Ta'ala mengatakan kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Nah, di sini disebutkan bahwasanya puasa itu merupakan syariat yang ada di umat Nabi Muhammad SAW dan juga ada di umat sebelumnya. Walaupun tentunya para ulama mereka menjelaskan dan berselisih pendapat apakah puasa yang ada di umat Nabi Muhammad SAW tata caranya sama dengan puasa yang ada di umat terdahulu, yang kemungkinan besarnya adalah berbeda. Ya, kemungkinan besarnya adalah berbeda. Dan juga kapan waktu puasanya itu pun berbeda antara umat Nabi Muhammad SAW dengan umat yang terdahulu. Nah, demikian pula tentang tata cara sholat. Ya, Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah sholat, demikian pula nabi-nabi terdahulu mendapatkan perintah sholat, tetapi tata cara sholatnya, ya, jumlah sholatnya itu berbeda antara sholat yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW dan umat beliau dengan umat-umat terdahulu. Nah, bahkan ada sebagian syariat yang disyariatkan pada umat Nabi Muhammad SAW yang tidak disyariatkan pada umat-umat terdahulu, ataupun sebaliknya, di syariat umat terdahulu ada, tetapi di umat Nabi Muhammad SAW itu tidak ada. Nah, intinya tentang syariat tata cara beribadah kepada Allah Ta'ala, jalan yang ditempuh untuk mencapai tujuan dalam pokok agama kita itu, ya, berbeda-beda antara satu nabi dan yang lainnya. Wa mithluhu qala Mujahidun wa Ikrimatu wal Hasanul Basri wa Qadadatu wad Dhahaku was-Suddi wa Abu Ishaq as-Sabi'i. Dan semisal dengan perkataan Ibnu Abbas tersebut, ya, dikatakan oleh Mujahid, Ikrimah, Al-Hasan Al-Basri, Qatadah, wad Dhahak, Ad-Dhahak, As-Suddi, Abu Ishaq as-Sabi'i dan yang lain sebagainya di antara para ulama ahli tafsir, ya. Mereka menjelaskan seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya setiap umat memiliki syariat tersendiri, memiliki jalan dan tuntunan tersendiri. Nah, tadi adalah dalil dari Al-Quranul Karim. Adapun dalil dari As-Sunnah, yaitu dari hadis Rasulullah SAW, maka disebutkan oleh Syekh di sini, wa fi Sahihil Bukhari qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nahnu asyiral anbiya'i ikhwatun li'allatin dinuna wahidun. Dalam Sahih Bukhari, Nabi SAW mengatakan, nahnu ma'asyiral anbiya, kami, yaitu ma'asyiral anbiya, ini para nabi, ikhwatun li'allat, kami adalah saudara satu ibu. Jadi kalimat ikhwatun li'allat maknanya menunjukkan bahwasanya mereka adalah
saudara satu ibu. Maksudnya di sini beliau alaihi salatu wassalam memperumpamakan hubungan agama-agama para nabi alaihi salatu wassalam bagaikan saudara satu bapak, ya. Afwan, ikhwatun li'allat adalah saudara satu bapak lain ibu, ya. Ikhwatun li'allat satu bapak lain ibu. Nah, jadi bukan saudara satu ibu, tapi saudara satu bapak lain ibu. Nah, jadi diperumpamakan agamanya para nabi alaihi wassalatu wassalam itu bagikan saudara satu bapak lain ibu. Lalu beliau menjelaskan dinuna wahidun. Agama kami adalah satu. Ya, ini pokok agamanya adalah sama. Ya, Islam kepada Allah Ta'ala, pasrah kepada Allah Ta'ala, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, walaupun tata caranya berbeda-beda. Ya. Jadi sebagaimana dikatakan di sini oleh Syekh sendiri, yakni bidzalika at-tauhid alladzi ba'atsallahu bihi kulla rasulin arsalahu wa dhammanahu kulla kitabin anzalahu. Ya. Yakni maksud beliau dengan hal tersebut, dengan ucapannya ini adalah tauhid. Jadi yang dimaksud dengan agamanya satu adalah tauhid. Ya, yang Allah Ta'ala mengutus setiap rasul yang Allah utus, dan Allah mencakupkan semua kitab yang Allah turunkan, yakni mengandung tauhid tersebut. Semua nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam pokok ajarannya adalah sama, yaitu mentauhidkan Allah Ta'ala. Ya. Sedangkan amma syara'i', adapun syariatnya, famuhtalifatun, maka berbeda-beda, fil awamiri wan nawahi, di dalam perintah-perintah, di dalam larangan-larangan, wal halali wal haram, di dalam perkara yang halal dan yang haram. Ya, jadi pokok agamanya sama, tetapi tata cara ibadahnya, syariatnya, ya, rincian dari ibadah tersebut, ya, bentuknya seperti apa, perintah dan larangannya, kemudian halal dan haramnya, itu bisa berbeda-beda antara satu nabi dengan nabi yang lain. Inilah yang diperumpamakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya mereka bagikan saudara satu bapak lain ibu, ya. Pokok agamanya sama, satu, ya, tetapi syariatnya berbeda-beda. Nah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, dalam rangka untuk Allah menguji kalian, siapakah di antara kalian yang paling bagus amalnya, ya. Ini tujuan Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat kepada umat-umat yang ada berbeda-beda. Tujuannya adalah untuk menguji manusia, mana di antara mereka yang paling baik amalannya ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang paling ikhlas dan siapa yang paling sesuai dengan tuntunan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini, ya, ini menjelaskan tentang hakikat bahwasanya syariat para nabi dan rasul alaihi wassalam itu berbeda-beda, meskipun pokok agamanya adalah sama, yaitu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, barangkali kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.